Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbongkar, 2 terdakwa kasus buli PPDS anestesi Undip terima dana non-tunai 2,4 miliar rupiah. Wali Kota Solo masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan ayam goreng Widuran untuk menentukan sanksi kepada pemilik usaha. Mahasiswa di Kota Tegal cabuli anak di bawah umur sambil merekamnya. Ya, seorang mahasiswa di Kota Tegal ditangkap polisi karena mencabuli anak di bawah umur. Pelaku merekam adegan berpersetubuhan dan dijadikan senjata mengancam korban agar melayani nafsu bejatnya lagi. Jika korban menolak, ia mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial. Mahasiswa berinisial ZR dipastikan bakal meninggalkan bangku kuliah setidaknya selama 15 tahun akibat ulah bejatnya menyetubuhi anak di bawah umur yang masih berusia 17 tahun. ZR adalah mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta. Ia ditangkap tim Buser Satreskrim Polres Tegal Kota dari tempat persembunyiannya di Jakarta. Kasus persetubuhan ini terbongkar atas laporan orang tua korban. Ia menyetubuhi korban yang tak lain kekasihnya di tempat indekosnya. Parahnya, pelaku merekam adegan persetubuhan menggunakan ponsel. Video tersebut kemudian menjadi senjata pelaku untuk mengancam korban agar melayani nafsu bejatnya lagi. Jika tidak, ia mengancam akan melapor ke orang tua korban dan menyebarluaskannya melalui media sosial. Korbannya berapa orang? Korbannya 1 orang, umur 17 tahun, inisial EP. Modusnya gimana? Modusnya dia ketemu di kos dan melakukan pengancaman berkali-kali, mengatakan kalau tidak mau akan saya sakiti atau sebar video karena pada saat melakukan itu sambil divideokan dan juga merobek pakaian daripada korban. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku terancam pidana penjara 15 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ya, ke informasi lain, karena kecanduan menonton film porno, seorang pemuda di Kabupaten Purbalingga kerap mempertontonkan alat kelamin di tempat umum, bahkan melakukan onani di area publik. Pelaku akhirnya ditangkap karena ulahnya meresahkan warga Purbalingga. Pemuda berinisial RE berusia 24 tahun terekam kamera pengawas berbuat tidak senonoh terhadap seorang siswi. Ia memamerkan alat kelamin kepada seorang siswi di depan toko sembako di pelataran SMK Negeri 2 Purbalingga pada 25 April lalu. Pada rekaman lain, 9 Mei 2025, di halaman Musyala Al-Hidayah di Kelurahan Purbalingga Lor, pemuda asal Kelurahan Wirasana itu tidak hanya memperlihatkan alat kelamin, bahkan melakukan masturbasi saat melihat sejumlah perempuan di dalam musala. Ulah pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta ini benar-benar meresahkan warga Purbalingga, sehingga akhirnya polisi meringkusnya. Ia kerap beraksi dengan sasaran perempuan. Pada periode April hingga Mei 2025, pelaku tercatat sudah 5 kali beraksi. Berdasarkan keterangan pelaku, ia kecanduan menonton film porno sejak duduk di bangku SMP. Yang melanggar norma asusila yaitu mengeluarkan Alat vital atau kemampuannya, dan kemudian pada lanjutannya melakukan senggama atau onani. Nah, ini memang diawali dengan perilaku dari yang bersangkutan yang gemar untuk menonton video porno. Pelaku dijerat dengan undang-undang pornografi sehingga terancam pidana penjara 10 tahun. Perilaku pemuda RE tergolong gangguan mental dan perilaku seks menyimpang yang biasa disebut eksibisionisme. Seseorang mencari kepuasan seksual dengan mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain di depan area publik. Rasa jijik dan takut korban bisa memicu kepuasan seksual bagi pelaku. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.
Ya, komplotan pengedar uang palsu di Sragen tertangkap polisi. Para pelaku kerap menyasar warung-warung kecil untuk membeli barang menggunakan uang palsu. Barang ini merupakan bukti kejahatan kelompok pengedar uang palsu. Pelakunya berjumlah 4 orang dan diantaranya masih di bawah umur. Para tersangka kerap mengincar warung-warung kecil. Peredaran uang palsu terbongkar setelah tersangka berbelanja di sebuah warung di Kecamatan Ngerampral, Sragen pada 7 Mei lalu. Saat itu salah satu pelaku berbelanja rokok dengan uang palsu pecahan Rp100.000. Setelah menerima uang kembalian, pelaku kemudian pergi. Pemilik warung yang sadar telah menerima uang palsu kemudian melapor ke polisi. Para pelaku ditangkap di salah satu minimarket di wilayah Ngerampral. Membawa uang palsu, gepokan di dalam mobilnya, kemudian persis ketika berada di warung korban, warung rokok korban, kemudian pelaku anak turun membelanjakan 1 lembar pecahan 100.000 dari uang palsu itu untuk membelikan rokok. Polisi mengamankan uang palsu berbagai pecahan rupiah dan mata uang asing. Menurut salah satu pengakuan tersangka, uang palsu itu didapat dari ayahnya. Kini polisi memburu sang ayah yang diduga menjadi dalang peredaran uang palsu. Para tersangka dijerat pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, sindikat pengedar narkoba lintas Pulau Jawa dan Sumatera dibongkar jajaran Polres Sukoharjo dengan menyita lebih dari 1 kg sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi bernilai sekitar 4 miliar rupiah. Polisi meringkus 5 anggota sindikat dari sejumlah lokasi berbeda. Barang bukti sabu-sabu 1,2 kg, ribuan butir pil ekstasi dan obat psikotropika ini disita jajaran Polres Sukoharjo dari sindikat pengedar narkoba lintas provinsi. Barang bukti ini ditaksir bernilai 3–4 miliar rupiah. Sepak terjang sindikat ini terbongkar pertama kali dari peredaran narkoba dalam paket kecil di wilayah Sukoharjo. Awalnya polisi meringkus pengedar berinisial NH asal Solo di daerah Gatak, Sukoharjo. Dalam pengembangan, polisi kemudian meringkus 4 pengedar lainnya. Sindikat ini beroperasi sangat rapi selama 6 bulan sehingga menyulitkan polisi untuk membongkarnya. Apalagi antara pengedar eceran dengan pemasok tidak pernah bertemu muka. Namun berkat ketelatenan, pada awal Mei polisi akhirnya mendapat pengakuan dari pengedar NH bila ia mendapatkan narkoba dari wilayah Tangerang, Banten. Polisi langsung bergerak membawanya ke Tangerang dan didapati barang bukti sabu-sabu 1 kg. 2 pengedar lagi ditangkap dalam pengembangan lanjutan. Keduanya berinisial DS dan P asal Solo, serta 1 orang pengguna narkoba berinisial HS. Sindikat ini mengedarkan narkoba untuk wilayah Solo Raya dengan paket-paket ukuran kecil. Yang bersangkutan sudah 6 kali transaksi, di sekitaran Solo Raya ini, dan untuk barang buktinya sebenarnya yang bersangkutan kalau bisa saya sampaikan adalah ya penjual eceran, jadi ngecer yang 0,5 dan lain sebagainya, itu yang paketan setengah sampai 1 gram. Namun dengan kelancaran beberapa kalinya itu yang bersangkutan ini dipercaya untuk mengambil jumlah yang lebih besar, namun alhamdulillah bisa kita amankan. Berapa lamanya? Kurang lebih berapa? 6 bulan. Ya. Mereka ini adalah sindikat Jawa, Jakarta, Sumatera. Jadi dari Jakarta pun juga dikirim melalui kurir, kemudian ditaruh di alamat, karena kami juga mendapatkannya juga di alamat yang mohon maaf terpencil. Jadi ditaruh di sana, kemudian ada yang mengantar, orangnya pergi kemudian mengabari yang bersangkutan barang itu ada di sana. Nah, karena kita sudah tahu, kita ikutin, akhirnya dapatlah di situ. Seluruh barang bukti telah dimusnahkan dengan disaksikan pihak kejaksaan dan tokoh masyarakat. Polisi masih memiliki pekerjaan besar untuk memburu pemasok narkoba ke wilayah Solo Raya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo.
Ya, pengecekan senjata api dilakukan Perhutani KPH Gundih Grobogan terhadap polisi hutan untuk mencegah penyalahgunaan senjata. Selain pengecekan fisik, pemeriksaan juga memastikan perizinan penggunaan senjata oleh anggota. Satu persatu senjata milik polisi hutan diperiksa petugas kantor Perhutani KPH Gundih Selasa siang. Pemeriksaan meliputi sejumlah hal, diantaranya kondisi fisik senjata dan izin penggunaan. Selama pemeriksaan berlangsung, seluruh senjata api juga dibersihkan agar bisa digunakan sesuai peruntukan. Pemeriksaan sekaligus pemberian pembekalan rutin agar senjata tidak disalahgunakan. Kita sedang mengadakan kegiatan pemeliharaan senpi, pengecekan senpi yang dipegang oleh masing-masing pemegang senpi yang ada di anggota Polmop, Danru, dan juga di teman-teman KRPH yang ada di lapangan. Kegiatan ini dipantau langsung juga dengan oleh Pak Bin agar senjata yang kita sampaikan ke lapangan itu tetap terpelihara dengan baik, dengan kondisi fungsinya masih berfungsi dengan baik, sehingga tidak menjadikan masalah pada saat penggunaan senjata oleh polisi hutan sesuai aturan, hanya dalam kondisi terpaksa jika upaya pendekatan gagal dilakukan. Polisi hutan dianjurkan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjaga wilayah hutan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.